Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah saya akan mempresentasikan hasil resume tentang materi media pembelajaran. Salawat tak lupa salam kita senantiasa kirimkan kepada qudwa kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai huswatun hasanah bagi kita semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya pribadi akan mempresentasikan materi resume dari media pembelajaran. Saya atas nama Zakaria Arsyad dari klaster 3. Kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian media. Media itu sendiri berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai media itu sendiri. Yang pertama itu ada Arif S. Sadiman yang membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi. Yang kedua ada Ahmad Rohani yang mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra atau berfungsi sebagai perantara atau sarana alat untuk proses komunikasi. Saya rasa itu beberapa pendapat dari para ahli. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian media pembelajaran. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu Jej dalam Yusfadi Miyarson yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua ada Briggs yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Yang ketiga ada Sri Anita yang mendefinisikan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi berdasarkan para pendapat itu dapat kita simpulkan mengenai pengertian media pembelajaran, yaitu bahwa media pembelajaran atau pendidikan hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan atau pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri yang terkandung dalam batasan media. Yang pertama itu ada media pendidikan memiliki pengertian fisik atau hardware yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indera. Yang kedua ada media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat hardware merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga ada penekanan media pendidikan terhadap pada visual dan video. Yang keempat, media pendidikan dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar. Yang kelima, ada media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik. Yang terakhir ada media pendidikan dapat digunakan secara massal. Oke, selanjutnya kita masuk pada peran dan manfaat media pembelajaran. Jadi untuk mengetahui peran serta manfaat media pembelajaran, kita pertama harus mengetahui tentang sumber belajar. Jadi tanpa sumber belajar yang memadai sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah kepada
terciptanya hasil belajar yang optimal. Namun, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, perlu diketahui apa sebenarnya itu sumber belajar itu sendiri. Lalu mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena dalam banyak kesempatan sering dijumpai bahwa seorang memaknai sumber belajar hanya guru dan buku. Jadi AECT atau sumber belajar itu mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar bahkan berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber belajar itu diatur, desain, dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol. Jadi tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut harus berinteraksi dengan siswa bila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Sebab unsur sumber-sumber belajar itu merupakan komponen usaha yang dapat mendukung proses belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Maka perlu kiranya ada organisasi pengelolanya. Dan mengingat kenyataan yang ada bahwa keterbatasan dana dan tenaga yang mendukung sumber belajar, itu juga dipandang perlu adanya suatu strategi pengelolaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk, ada beberapa peran media pembelajaran menurut ahli kita. Di sini diantaranya ada media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengamati benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang selanjutnya, mengamati suara yang halus untuk didengar. Yang selanjutnya, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Selanjutnya, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Sehingga dari pemaparan di atas bahwa media pembelajaran itu berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembelajaran. Jadi di situ peran yang ingin dicapai dalam media pembelajaran. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat media pembelajaran. Yang pertama itu ada penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Melalui media penafsiran yang beraneka ragam ini dapat direduksi hingga materi disampaikan secara seragam. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar, audio, dan dapat dilihat secara visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun produksi yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Selanjutnya yang kelima, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selanjutnya nomor 6, jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Dan yang terakhir, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Jadi itulah mungkin sekiranya presentasi kami dari hasil resume kami tentang materi media pembelajaran. Jadi apabila ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada juga kehilafan yang sempat terlontarkan dari presentasi kami ini, dan kami mohon sekiranya ada sesuatu dan lain hal bisa disampaikan kepada kami pribadi. Saya akhiri presentasi kami pada hari ini dengan ucapan minallahi musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.